Rati, bagaimana perkembangan hingga saat ini? Apakah sidang akan dimulai pukul 13 seperti rencana semula? Ya, baik Nastiti dan juga pemirsa, memang rencananya setelah istirahat sholat Jumat, begitu sidang akan dilanjutkan pada pukul 1 siang dan kami juga masih menunggu kesiapan dari majelis hakim untuk bisa memulai sidang yang akan melanjutkan dan menghadirkan saksi-saksi penting terkait alibi dan juga fakta yang akan menggambarkan sebenarnya kejadian apa yang terjadi di 2016 silam. Dan sudah bersama saya saat ini ada saksi Arta dan juga saksi Anwar yang didampingi dengan kuasa hukum Bang Reno. Halo, apa kabar? Ya, jadi kedua saksi ini nantinya akan langsung memberikan kesaksian terkait detik-detik atau momen-momen di mana mereka terakhir bertemu dengan Eki, begitu ya. Bisa diceritakan sedikit mungkin hubungannya dengan Eki seperti apa dan bagaimana momen terakhir ketika bertemu Eki, Arta? Kalau ini saya Arta nih, temennya Eki. Jadi itu kalau untuk berita acaranya lanjut di ini aja lah, di abang aja lah. Saya susah ngomongnya, ya gugup lah gitu. Tapi masih ingat nggak waktu terakhir bertemu dengan Eki seperti apa? Terus mungkin ada nggak yang dibicarakan terakhir? Ada nggak yang mungkin paling diingat deh sama Arta? Karena teman dekat ya dengan Ya, Eki ya? teman dekat. Paling terakhir, paling diingat itu pas dia izin ke saya sih pulang untuk ngambil uang. Udah itu yang paling saya ikat di situ. Waktu itu ada nggak sih firasat? Ini kan berarti terakhir berarti bersama Arta ya, Ya, posisinya ya. Ada nggak sih firasat saat itu Arta bisa menyangka gitu bahwa itu adalah hari terakhir Arta untuk bisa bertemu Eki? Wah, itu sangat tidak disangka-sangka sih kalau misalkan untuk dia tahu-taunya di hari itu meninggal. Jadi ya saya perasaannya kayak gimana ya, kehilangan temen baik kayak gitu, lagi main bareng kan, lagi nongkrong bareng, tiba-tiba dia meninggal kan. Jadi saya ngerasanya tuh bersalah juga sih gitu. Tidak ada tanda-tanda sama sekali begitu ya? Iya, tidak ada tanda-tanda, nggak mau apa-apanya, nggak ada. Tiba-tiba ya udah cuman dapat kabar udah meninggal gitu. Lantas mengingat detik-detik ya momen terakhir Arta bersama Eki, begitu peristiwa di 2016 awalnya kecelakaan begitu kan, nah tiba-tiba berubah menjadi pembunuhan. Kira-kira menurut Arta sendiri, Arta meyakini yang mana? Untuk kalau meyakini mah gimana ya, susah ya Mbak. Kalau untuk meyakini ya itu mah proses aja lah untuk ini pihak-pihak yang berwenang untuk menyatakan itu pembunuhan ataupun ini kecelakaan tunggal. Saya juga nggak bisa mastiin juga sih. Tapi memang sebelumnya kan Eki nggak pernah curhat gitu, pernah bermasalah dengan siapa atau gimana, sedang ada bermasalah dengan siapa, belum pernah, Nggak pernah punya masalah. Setahu saya nggak pernah, si Eki itu nggak pernah punya masalah sama orang. Kalau Anwar, bisa diceritakan momen-momen terakhir ketika ketemu dengan Eki ya, katanya juga dipinjem bajunya gitu, bisa diceritakan? Kalau untuk pribadi saya, interaksi dengan almarhum Eki itu tidak ada. Cuman sebatas meminjam kaos, mungkin nanti saya ungkapkan di depan majelis hakim yang mulia. Mungkin itu aja sih teh menurut. Jadi kenal dengan Eki itu udah berapa lama? Sore itu dan malam itu. Kalau dengan almarhum Eki, kalau dengan almarhumah Vina malam itu, malam waktu sebelum kejadian. Sebelumnya tidak ada interaksi ataupun kenal dengan almarhum atau almarhumah, itu tidak mengenal sama sekali. Meskipun baru kenal, tapi bisa meminjamkan baju gitu ya? Karena yang lihatnya si Arta, karena Arta itu memesan ke si YS, temennya si Arta juga, nyampein katanya pinjemin kaos buat si almarhum Eki, karena posisi kaos Eki itu waktu itu kotor dan basah karena dari siang hujan sih, gerimis lah, bukan hujan ya, itu basah. Oh, jadi memang kondisi malam itu sedang dalam keadaan hujan, gerimis begitu ya,
ya, makanya akhirnya Anwar pun meminjamkan baju. Karena mengatasnamakan Arta juga sih meminjam itu, jadi saya ambilkan kaos. Mungkin nanti lebih detailnya saya ungkapin di depan majelis hakim, seperti itu aja sih. Selaku kuasa hukum dari Bang Reno sendiri, mungkin ada pesan-pesan untuk para saksi ini bagaimana nantinya untuk menceritakan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya pastinya ya, karena di bawah sumpah begitu untuk peristiwa yang terjadi 2016 silam. Baik, untuk klien saya, Saudara Arta dan Anwar, memang pada saat tanggal 26 Agustus 2016 itu orang yang dari sore sampai dengan malam kurang lebih jam 10, di bawah jam 10 itu selalu bersama almarhum Eki dan almarhum Tina. Mungkin untuk nanti detailnya pada saat di persidangan mereka akan menyampaikan fakta-fakta sebenarnya kebersamaan mereka mulai dari kisaran asar jam 3-an sampai dengan kurang lebih jam setengah 10 atau sampai dengan jam 10 sampai dengan tadi sudah disampaikan Saudara almarhum Eki pinjam bajunya sebelum pergi itu kisaran jam 10-an lah. Mungkin nanti fakta-faktanya akan disampaikan di dalam persidangan. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Arta dan Anwar, selamat bersaksi nanti di persidangan, dan juga terima kasih untuk kuasa hukum Bang Reno. Dan tentunya rangkaian peristiwa momen-momen yang tadi disampaikan, khususnya untuk waktu rangkaian peristiwa yang akan merangkai apakah ini adalah sebuah sinkronitas bahwa dari keterangan saksi dan juga nantinya barang bukti yang akan dihadirkan di persidangan bisa menjadikan rangkaian peristiwa yang utuh yang bisa mengungkap seperti apa sebenarnya yang terjadi di 2016 silam. Dan tentunya saksi kunci yang akan dihadirkan juga adalah Dede yang akan secara langsung untuk pertama kalinya akan mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya di muka persidangan ini setelah sebelumnya mengakui bahwa kesaksian yang sebelumnya adalah kesaksian palsu. Sementara demikian, karena sesaat lagi tampaknya sidang akan segera dimulai. Kembali ke Anda, Nastiti. Baik, Rati, sambil kita menanti sidang yang akan mulai pukul 13.30 nanti, apakah di PN Cirebon, Jawa Barat saat ini juga Anda telah bertemu dengan LPSK yang telah menyatakan memberikan perlindungan prosedural terlebih selama para 6 terpidana ini menjalani kesaksiannya atau memberikan kesaksiannya selama sidang PK? Rati? Ya, sejauh pemantauan kami dari pagi memang LPSK sudah banyak sekali hadir lebih ketat begitu dibandingkan sidang sebelumnya, karena tampaknya banyak sekali saksi-saksi penting yang sebelumnya belum berani untuk mengungkapkan atau menjadi saksi di persidangan, yang akhirnya pun meminta perlindungan dari LPSK agar bisa memberanikan diri untuk maju sebagai saksi di persidangan PK untuk 6 terpidana ini. Dan memang perlindungan juga kami lihat cukup ketat, setiap saksi juga diantar, juga khususnya bagi ke-6 terpidana. Baik, Rati, kita akan perbarui lagi nanti informasi dari PN Cirebon. Untuk sementara terima kasih atas laporan Anda.